Guru ya, itu cenderung memberikan dukungan secara lebih kuat ke Prabowo ketimbang ke Jokowi berdasarkan hasil survei. Dugaan saya ada beberapa ide reformasi yang disampaikan oleh Jokowi JK yang mengganggu zona nyaman PNS atau guru gitu ya. Karena itu belakangan kan Jokowi JK memberikan klarifikasi tentang misalnya lelang jabatan, tentang kampanye hitam bahwa Jokowi JK akan menghapus misalnya sertifikasi guru, itu kan mendapatkan perhatian serius dari Jokowi JK untuk mendapatkan dukungan kembali dari kelas menengah yang tinggal di kota-kota pada level menengah tadi. Kota-kota level menengah ya, bukan metropolitan ya. Bukan metropolitan, terutama di Sumatera terutama ya. Sumatera dan sebagian kota-kota di Jawa Barat. Baik, kita lihat calon presiden nomor urut 1 kita tengok terlebih dahulu. Maksud kami calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo ada di Kebagusan yang rencananya nanti akan memberikan konferensi pers. Saat ini memang sedang berkumpul di sana. Baik, kita kembali ke data quick count. Saat ini cukup cepat ini Mas Burhan, data yang masuk 33% sudah masuk datanya. 47,42% untuk pasangan Prabowo Hatta dan 52,58% untuk pasangan Jokowi JK. Ini cepat sekali. Sudah sepertiga. Naik, ya? Sudah sepertiga data yang masuk ke kita, ke data center Metro TV dan Indikator Politik Indonesia. Dan kita lihat berdasarkan data masuk, wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah masuk secara lebih proporsional. Karena kebetulan di Jawa, dari sisi populasi pemilih paling besar, sehingga Jawa menjadi kunci ya. Dan kemudian Sumatera kita tahu menyumbang sekitar 20-an% jumlah populasi pemilih secara nasional. Dan kemudian wilayah Indonesia bagian timur yang menjadi stronghold buat Jokowi JK. Nah, kalau kemudian wilayah Sumatera Jokowi JK kalah, setidaknya kalau kita melihat berdasarkan hasil survei, tentu kekalahan di Sumatera harus bisa ditambal, terutama dari wilayah Indonesia bagian timur. Tetapi kalau kekalahannya itu terlalu telak, itu ditambalnya dari Jawa Tengah yang kita tahu menjadi basis yang sangat kuat secara elektoral buat Jokowi JK. Nah, karena itu yang menentukan itu Jawa Barat dengan Banten dan DKI Jakarta. Karena bagaimanapun tiga wilayah ini awalnya sebelum ada kenaikan elektabilitas Prabowo itu menjadi basis kekuatan Jokowi JK, tapi di akhir Juni itu ada penurunan elektabilitas, kemudian ada recovery terutama di awal Juli. Dan kalau misalnya Jokowi JK tidak kalah telak, kalah tipis saja di Jawa Barat, saya kira secara nasional Jokowi JK akan unggul. Baik, Anda bisa mengomentari apa yang dijelaskan oleh Mas Burhan tadi tentang bagaimana di Sumatera harusnya ditambal oleh Jawa Tengah dan segala. Ya, sebetulnya kan kalau struktur atau anatomi pemilih Indonesia ini kita pilah, maka sederhananya untuk membuat teman-teman yang menonton ini lebih mudah menghitungnya, itu adalah Sumatera itu 20%. Jawa itu hampir 60%. Indonesia Timur itu 20 kira-kira kalau 20%, disederhanakan begitu. Maka seperti yang tadi dikatakan, kekalahan di Sumatera itu bisa ditambal dengan angka yang hampir persis sama dari sisi anatomi pemilih dari para pemilih di Indonesia Timur. Maka kemudian yang akan menentukan adalah siapa yang unggul di Jawa. Nah, mereka yang unggul di Jawa itu punya kemungkinan untuk bisa memenangkan Pilpres ini. Lebih spesifik lagi, provinsi terbesar di Jawa, yaitu Jawa Barat, itu akan ikut menentukan. Inilah pertarungan yang paling sengit terjadi dalam Pilpres. Lalu kemudian tentu saja setelah itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itulah tiga provinsi yang amat sangat besar menentukan dalam struktur anatomi pemilih, baik di Jawa juga di Indonesia secara nasional. Dan kebetulan kalau kita lihat ini Kang Ep, dilihat dari sisi basis dan struktur partai pendukung Jokowi JK itu agak lemah di Jawa Barat. Kita tahu PDI Perjuangan hanya menguasai beberapa kepala daerah.